Oke, silakan Bu Prima, kita mulai aja. Baik, baik Bapak, izin sebelumnya Bapak, apakah suara Prima terdengar dengan baik Bapak? Ya, bagus, sudah. Oke, Ya. baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hamdan, hamdan kathiran wa syukran lillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selamat siang dan salam sejahtera kami ucapkan kepada yang terhormat Rektor Universitas Negeri Padang, yang kami hormati Wakil Rektor 1, 2, 3, dan 4 Universitas Negeri Padang, Kepala Lembaga Selingkungan Universitas Negeri Padang, Direktur Selingkungan Universitas Negeri Padang, Kepala UPT Selingkungan Universitas Negeri Padang, Dekan Selingkungan Universitas Negeri Padang, Bapak Ibu dosen, tenaga kependidikan, pustakawan, selingkungan Universitas Negeri Padang, dan yang kami muliakan Bapak Dr. Johanjang beserta tim dari Elsevier. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita dengarkan sambutan Rektor Universitas Negeri Padang kepada Bapak Krismadinata, PhD. Kami silakan. Izin Bapak. Oke, terima kasih Rida ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati dan muliakan narasumber kita Pak Dr. Johan Yang ya. Terima kasih Pak Johan Yang yang hadir yang akan berbagi kepada kita tentang bagaimana pengelolaan sign direct yang bisa kita manfaatkan bersama-sama. Dan seluruh pimpinan, manajer ya di Universitas Negeri Padang, dari mulai wakil rektor, dekan, ya wakil dekan, kepala departemen, direktur direktorat, ya, dan semua para guru besar dan juga Bapak Ibu dosen yang saya banggakan, dan terutama dosen-dosen muda yang hari ini saya lihat penuh energi dan semangat. Ya, saya ingin membuka sambutan ini dengan satu pertanyaan sederhana. Siapa di ruangan ini yang pernah merasa bingung mau mulai menulis artikel dari mana? Tapi tidak perlu angkat tangan ya. Saya yakin hampir semua kita pernah mengalami itu. Saya juga ingin jujur ya, dunia akademik hari ini tidak sedang santai. Target publikasi naik, standar jurnal makin ketat. Ya, kita lihat dulu mudahnya kita mempublish artikel kita di IOP ya, dan beberapa jurnal-jurnal lainnya. Nah sekarang banyak jurnal-jurnal itu sudah discontinue dan syarat untuk proceeding pun sangat ketat sekali. Padahal satu sisi tuntutan reputasi universitas semakin tinggi. Di sisi lain kita tetap harus mengajar, membimbing mahasiswa, mengurus administrasi, dan berbagai tugas lainnya. Maka hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu mengobrol ya. Bapak Ibu dosen, para guru besar, dosen-dosen muda ya. Kegiatan kita hari ini tentang sign direct ya. Tetapi sesungguhnya yang kita bicarakan bukan sekedar platform ya, bukan sekedar database jurnal. Yang kita bicarakan adalah bagaimana dosen UNP khususnya ya, dosen-dosen muda bisa tumbuh dan percaya diri di dunia akademik. Saya mengucapkan terima kasih ke Pak Prof. Asruda yang meren kegiatan ini ya. Bahwasanya mulai tahun ini untuk pengurusan jurnal kita minta kepada UPT Perpustakaan dan Publikasi penerbit untuk ya untuk mengatur bagaimana pemanfaatan langganan kita yang miliaran yang kita investasikan ya dari SPP mahasiswa ini ya kita gunakan bagaimana bisa dimanfaatkan oleh seluruh sivitas akademika, baik dosen, mahasiswa ya. Jadi mahasiswa pun kita kembalikan hak-hak mereka supaya bisa menggunakan sign direct ini untuk mendownload berbagai artikel untuk mengupgrade ya
upgrading pengetahuan dari kita bersama. Mungkin ada sebagian yang bertanya, mungkin juga ya, Sains Direct itu ibarat apa sih, gitu ya? Kalau kita lihat, Sains Direct ini seperti perpustakaan global yang buka 24 jam. Isinya karya-karya terbaik para peneliti dunia. Kalau kita masuk ke sana, kita bisa melihat bagaimana artikel yang diterima itu ditulis. Bagaimana peneliti menyusun argumen. Bagaimana ide sederhana bisa naik kelas menjadi publikasi bereputasi. Dan yang penting, kita jadi tahu bahwa standar itu bisa dipelajari. Bapak, Ibu dosen, ya, banyak dosen muda sebenarnya pintar-pintar, kritis, dan punya ide bagus. Masalahnya bukan pada kemampuan, tetapi masih banyak di antara kita yang masih ragu. Ragu, apakah topik saya ini cukup kuat? Apakah metodologi saya ini benar atau tidak? Apakah tulisan saya ini pantas dikirim ke jurnal internasional? Dan beribu pertanyaan yang lain yang ada di kepala kita. Nah, justru disinilah Sains Direct membantu kita menghilangkan rasa ragu itu. Dengan membaca artikel yang baik, kita belajar diam-diam. Tanpa disadari, cara berpikir kita ikut naik level. Nah, inilah kita, UMP, memfasilitasi Bapak Ibu semua untuk naik level dengan mendownload dan mempelajari banyak hal dari jurnal-jurnal internasional ini. Ada satu hal yang penting yang ingin disampaikan kepada Bapak Ibu semua, ya. Tidak ada peneliti hebat yang lahir tanpa membaca karya orang lain. Dan tidak ada artikel yang bagus dari referensi yang asal. Ya. Universitas Negeri Padang ingin berubah. Kita ingin dikenal bukan hanya sebagai universitas pengajar, tetapi universitas peneliti. Dan perubahan itu tidak datang dari kebijaksanaan rektor saja, tetapi juga perubahan itu datang dari ruang kerja Bapak Ibu dosen semuanya. Dari kebiasaan kecil kita membuka jurnal bereputasi, membaca artikel terbaru, mencatat ide, dan berani mulai menulis. Tidak perlu langsung sempurna, ya, langsung siap. Mungkin untuk sebuah artikel itu butuh berapa bulan, butuh coret-coret kita, butuh delete lagi, save as lagi, ya, itu biasa yang kita lakukan. Jadi tidak dulu perlu berpikir, ya, langsung Q1. Ya. Yang penting itu kita mulai, Bapak Ibu. Satu artikel hari ini, satu summit tahun ini, ya, mungkin juga satu penolakan pun yang kita terima, tidak apa-apa, ya, karena dari sinilah kita sebagai peneliti sejati itu dibentuk. Kami ingin, khususnya dosen-dosen muda, punya satu kebiasaan baru. Ya, jadikan Sains Direct sebagai teman kerja, bukan sekedar tugas sesekali. Ya. Yang juga dosen-dosen kita yang sedang sekolah, manfaatkan ini, ya, menjadi teman kita. Ya. Kita print, ya, kita download, kita print, kita bawa kemana-mana, ya, kita baca, kita bawa stabilo, ya. Ini bisa kita gunakan untuk penelitian yang tidak perlu ruang praktikum, ya, tidak perlu menunggu 6 bulan untuk uji coba. Nah, cukup dengan systematic lateral review. Nah, nanti LPPN juga akan membantu, ya, jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau belum dapat ide bagaimana atau bagaimana cara menggunakan metode systematic review, metode Prisma, menggunakan Foursquare, ya, nanti bisa diskusikan dengan kawan-kawan di LPPN. Jadi dengan Sains Direct ini kita buka saat menyusun proposal riset saja, ya, buka saat membimbing skripsi, ya, buka saat mencari ide baru. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Ya. Kita ajak juga mahasiswa untuk mendownload, ya, berbagai artikel-artikel tersebut. Kita ajari juga mereka memanakan mana yang referensi ilmiah, mana sekedar
opini di internet. Nah, ini kita bedakan. Dengan nanti mahasiswa kita terbiasa mensitasi informasi di blogspot, ya, misalnya di Fablog misalnya ya, nah, atau atau website-website mana yang tidak jelas .com yang tidak jelas sumbernya. Nah, ini kita ajarkan dengan kita lebih menekankan menggunakan informasi-informasi di jurnal-jurnal internasional. Nah, UNP akan terus mendukung ya Bapak Ibu semua dengan akses, dengan pelatihan, dengan kebijakan yang mendorong riset. Tapi satu hal yang tidak bisa digantikan siapapun adalah kemauan pribadi kita untuk terus tumbuh, ya, growth mindset. Jadi kita berharap Bapak Ibu semua tumbuh terus menjadi cendekia-cendekia yang ahli di bidang masing-masing. Kami percaya, ya, khususnya dosen muda UNP berani melangkah. Dalam beberapa tahun ke depan kita tidak lagi bicara bagaimana cara publikasi, tetapi bagaimana menjaga kualitas publikasi kita. Dan hari ini langkah kecil itu kita mulai. Kami mengajak Bapak Ibu semua, mari kita manfaatkan Sains Direct bukan sebagai kewajiban, tetapi sebagai jembatan menuju reputasi akademik dan kontribusi ilmiah yang lebih besar. Demikian dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita buka kegiatan pemanfaatan platform Sains Direct dari Elsevier, kita nyatakan dibuka. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan sukses untuk institusi kita, Universitas Negeri Padang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Mengkristalkan apa yang telah Bapak Rektor sampaikan, bahwa penelitian mengubah rasa ingin tahu menjadi inovasi nyata dan bermanfaat. Bapak Ibu yang kami muliakan, mengutip quotes yang hari ini dari Zora Neale Hurston yang menyatakan, riset adalah rasa ingin tahu yang diformalkan. Sesuai dengan tema webinar kita pada siang hari ini, yaitu Empowering Your Research with Elsevier Science Direct, kita akan mengulik bersama bagaimana triks dan tips untuk memberdayakan penelitian melalui pemanfaatan database akademik yang tepat. Dan Bapak Ibu yang kami hormati dapat memanfaatkan sesi diskusi setelah pemaparan materi dari narasumber, tentunya dengan melalui kolom chat atau raise hand. Untuk itu kita sambut bersama Strategic Engagement Manager Elsevier Southeast Asia, Bapak Dr. Johan Jang. Kami silakan. Terima kasih Bu Rida, terima kasih juga Pak Kris Marinata, Pak Asrul Huda, Bapak Ibu juga di perpustakaan ya, dan juga mungkin ada Bapak Ibu juga dari lembaga LPPM juga, dan tentunya Bapak Ibu dosen, rekan-rekan mahasiswa, selamat siang, terima kasih sekali sudah hadir ya, bergabung di siang hari ini ya, semoga tetap semangat juga ya sembari menjalankan ibadah puasa juga untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan yang menjalankan. Tadi sudah dibuka dengan sangat luar biasa oleh Pak Rektor. Saya menyimak begitu ya. Sepertinya sudah sangat paham betul bagaimana Bapak Ibu semua sudah dilanggankan kembali Sains Direct yang nantinya akan tentu membantu kegiatan penelitian, kegiatan juga pembelajaran di kelas ya. Dan tadi pesan-pesan dari Pak Rektor adalah ini bisa disimpulkan mungkin ini diharapkan bisa juga menjadi sebuah budaya begitu ya yang ada di UNP gitu. Oke, Bapak Ibu semuanya, ya tadi sudah sedikit diperkenalkan, nama saya Johan Jang, saya adalah Strategic Engagement Manager dari Elsevier. Nah, di hari ini ya kita memang mengadakan webinar ini untuk membuat sebuah sesi begitu ya, untuk dapat memberikan informasi dan juga mungkin reminder lagi kepada Bapak Ibu semua bahwa UNP itu sudah melanggan jurnal-jurnal Sains Direct. Nah, ketika melanggan jurnal-jurnal Sains Direct, itu berarti Bapak Ibu semuanya sudah memiliki akses ya, di mana akses ini dapat dinikmati begitu ya secara gratis, jadi tidak harus bayar lagi ya. Dan ini tentunya membuat nanti Bapak Ibu bisa memanfaatkan dengan maksimal
Nah, sekedar informasi untuk Science Direct sendiri, Bapak Ibu langganannya adalah Science Direct Journal. Kemudian langganan ini membuat Bapak Ibu dapat mengakses full text, jadi nanti kita bisa download begitu ya. Dan ini sifatnya unlimited atau tidak terbatas, Bapak Ibu mau download berapa banyak pun silakan. Kemudian ini aksesnya adalah untuk semua sivitas akademika yang ada di UNP, artinya berlaku untuk dosen, untuk mahasiswa, di semua bidang ya, itu dapat mengakses. Kemudian untuk bidang ilmunya ya, UNP melanggan untuk semua subjek ya, semua disiplin ilmu. Jadi Bapak Ibu di fakultas prodi manapun pasti tercover gitu ya. Ini ada dari engineering, computer science, ada social science, pendidikan, psikologi dan semuanya. Itu semua bisa Bapak Ibu akses. Dan hari ini kita akan coba mengingatkan kembali Bapak Ibu bagaimana menggunakan dan bagaimana mengakses dan menggunakan Science Direct tersebut. Oke. Untuk itu saya langsung saja share screen. Jadi saya langsung lakukan live demo agar Bapak Ibu juga dapat melihat begitu ya pemanfaatan dari Science Direct. Nah, Bapak Ibu untuk mengakses Science Direct sebenarnya simpel saja. Ya silakan langsung saja mengetik sciencedirect.com ya. Nah, lalu Bapak Ibu akan terbuka halaman seperti ini. Nah, begitu Bapak Ibu membuka Science Direct seperti ini, hal yang pertama harus diketahui itu adalah bagaimana mengakses jurnal-jurnal yang ada. Nah, untuk itu hal pertama Bapak Ibu perlu lihat apakah akses ini sedang dibuka di kampus atau di luar kampus. Ya, ketika Bapak Ibu membuka Science Direct di dalam lingkungan kampus, ya, Bapak Ibu bisa langsung menggunakan tanpa perlu registrasi, tanpa perlu sign in, ya. Semua begitu dibuka selama di kampus terkoneksi dengan WiFi kampus, silakan langsung dipakai. Ya, jadi tidak perlu ada proses registrasi, tidak perlu ada proses sign in. Nah, tetapi jika Bapak Ibu memang berada di luar lingkungan kampus, ya, misalnya lagi di kafe, di luar kota, di luar negeri gitu ya. Nah, itu silahkan bisa menggunakan Science Direct-nya, tetap bisa, tapi harus aktivasi remote access. Nah, remote access ya, itu caranya sebenarnya juga sangat mudah. Pertama adalah silakan Bapak Ibu kalau di sebelah kanan bisa lihat ya. Nah, ini kalau belum ada namanya, Bapak Ibu bisa klik My Account, kemudian bisa lakukan proses registrasi. Ya. Proses registrasinya juga sangat simpel. Silakan nanti mengetik email. Nah, emailnya itu adalah email institusinya Bapak Ibu. Jadi emailnya UNP, gitu ya. Nah, nanti silakan diketik email UNP-nya apa. Kemudian nanti tinggal masukkan nama depan, nama belakang, dan password. Ya, jadi pakai email UNP, nama depan, nama belakang, password. Oke, kalau sudah, Bapak Ibu akan menerima email verifikasi. Ya, nah nanti dicek lagi emailnya, itu nanti silakan diverifikasi. Nah, kalau sudah aman, berarti Bapak Ibu di sini seperti saya ya, saya bisa melihat ada tampilan namanya saya, ya, ada Johan Jang di sini. Nah, ini artinya saya sudah sign in, begitu. Oke, kalau sebelumnya Bapak Ibu sudah pernah punya Science Direct, ya silahkan gitu bisa langsung sign in saja. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, satu hal lagi yang perlu dilakukan itu adalah Bapak Ibu scroll ke bagian paling bawah. Oke. Nah, kemudian di sini ada remote access di kiri bawah Bapak Ibu. Tadi lihat ya, ada remote access. Oke. Remote access-nya Bapak Ibu klik. Oke, kemudian di sini silakan memasukkan email yang tadi digunakan waktu sign in, Bapak Ibu. Ya, jadi emailnya sama saja dengan yang tadi Bapak Ibu sign in. Lalu klik submit dan continue. Ya, setelahnya sudah selesai gitu. Ya, artinya remote access-nya sudah aktif dan Bapak Ibu bisa menggunakan ini dimanapun. Nah, proses ini cukup satu kali saja. Jadi kalau belum pernah, ya silakan diaktifasi. Tapi kalau memang sudah pernah, ya silakan Bapak Ibu ya tinggal menggunakannya saja begitu. Oke, jadi cukup hanya satu kali saja untuk proses registrasi remote access. Oke, nah, kalau sudah berarti ya kita bisa lihat di sini ya Bapak Ibu, kita kembali ke Science Direct-nya. Oke, nah jadi tampilannya sudah seperti ini ya, saya sudah ada nama saya, sudah ada institusi saya, dan remote access saya sudah aktif. Ya. Nah, di Science Direct sendiri, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada search bar-nya. Oke, untuk search bar, nanti Bapak Ibu juga bisa langsung mengetik kata kunci, ya di sini kata kuncinya. Boleh juga menggunakan jurnal or book title, dan di sini juga ada
nama authors. Kalau memang Bapak Ibu ingin mencari author tertentu. Oke, tapi memang paling umum kita menggunakan kata kunci. Kata kuncinya bisa langsung diketik di sebelah paling kiri. Ini boleh kata kunci yang umum, boleh kata kunci yang sangat spesifik. Bapak Ibu mau pakai nama teori juga silahkan gitu ya. Jadi nanti bermain-mainlah dengan kata kunci yang ada di sini. Oke. Nah, satu hal yang penting adalah untuk kata kunci ini Bapak Ibu ya gunakan bahasa Inggris ya. Jadi karena semua yang ada di Science Direct ini hampir semua adalah berbahasa Inggris. Oke. Nah, jadi silakan boleh dicoba begitu ya. Nah, ini saya coba menggunakan kata kunci misalnya artificial intelligence gitu, ya. Oke. Kata kuncinya sangat umum ya. Nanti hasilnya pasti banyak sekali nih. Oke, kita setelahnya langsung klik search. Oke, nah ini hasilnya sudah terbuka seperti ini. Kita bisa lihat di sini ada nama-nama jurnal yang berhubungan dengan artificial intelligence. Lalu di bawah ini adalah hasil pencariannya. Oke, hasilnya ada hampir 475.000. Oke. Nah, lalu di sini kita bisa lihat inilah hasil pencarian dari kata kunci tersebut. Rekomendasi dari kami, Bapak Ibu, sebelum terburu-buru langsung melihat yang di sebelah kanan, nah alangkah baiknya jika Bapak Ibu pertajam dulu hasil pencariannya. Ini ada di sebelah kiri, Bapak Ibu. Jadi di sebelah kiri ini ada filter-filter ya supaya hasil pencarian di sebelah kanan ini lebih relevan. Ya. Nah, filternya ada apa saja? Pertama, kita bisa lihat di sebelah paling kiri ini ada tahun. Ya. Nah, untuk tahun ini Bapak Ibu bisa mengakses ya dari tahun 2022. Baik. Ya. Jadi dari 2022 dan seterusnya itu bisa Bapak Ibu akses. Oke, jadi 2026 5 tahun ke belakang. Ya. Nah, yang tahun-tahun berikutnya ya ketika langganan terus dilanjutkan ini nanti tetap bisa diakses terus. Oke, jadi minimum dari 2022 dan seterusnya. Ya, nanti silakan nanti bisa dipilih-pilih untuk tahun. Lalu berikutnya ini ada tipe artikel. Untuk tipe artikel, Bapak Ibu bisa mengakses yang merupakan tipe artikel yang ada di jurnal, ya, terutama yang ini research article. Ya, research article itu bisa, ya, review article juga bisa gitu. Tapi semua yang sifatnya buku itu memang belum bisa diakses. Ya, di sini kita bisa lihat ada ensiklopedia, ini buku, book chapter ini juga buku begitu ya. Jadi yang dilanggankan itu adalah jurnalnya, bukan bukunya gitu. Oke. Lalu turun lagi ke bawah. Di sini ada publication title, ini nama-nama jurnal. Ya, jadi mungkin kalau mau secara spesifik mencari jurnal tertentu, itu bisa pakai yang publication title. Nah, lalu ada subject area. Subject area ini sangat penting, Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena satu disiplin ilmu atau satu kata kunci itu bisa melekat pada beberapa disiplin ilmu. Ya, misalnya ya, tadi kita pakai kata kunci artificial intelligence. Ya, nah kalau orang awam lah begitu ya, mungkin kalau kita lihat artificial intelligence, kita berpikir bahwa ini penelitiannya bisa dari sudut pandang computer science. Nah, padahal belum tentu juga, Ibu. Artificial intelligence itu bisa diteliti dari bidang ilmu lain, bisa dari social science, bisa dari engineering, ya, dan lain-lain. Nah, karena itu kalau kita tidak memilih subjek area, nanti hasil yang di sebelah kanan ini disiplin ilmunya campur-campur. Ya, dan itu kadang-kadang membuat kita jadi bingung ya, tidak sesuai dengan disiplin ilmu kita ya. Sehingga silakan Bapak Ibu pilihlah subjek area yang sesuai. Oke. Nah, kemudian di sini ada bahasa. Untuk bahasa bisa dikatakan 98-99% di Science Direct itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi Bapak Ibu nanti bisa yang lain sebenarnya ada juga begitu ya, tapi memang sebagian besar bahasa Inggris. Yang terakhir, di sini ada open access. Ini adalah artikel-artikel yang sifatnya gratis, ya. Tapi karena Bapak Ibu sudah dilanggankan, jadi Bapak Ibu silakan bisa langsung menggunakan Science Direct-nya. Yang penting filter-filternya sudah dipastikan sudah dipilih-pilih terlebih dahulu, ya. Nah, kalau sudah, nanti hasilnya di sebelah kanan, Bapak Ibu. Ini ya. Nah, untuk hasil ini kita juga bisa lihat, ya, di sini ada ini ada research article, ya, saya punya full text access, ya. Kemudian di sini saya juga bisa lihat ada judul dari penelitiannya, lalu ada judul dari jurnalnya, ya, kapan ini terbit juga sudah ada, lalu di sini juga ada nama-nama dari peneliti. Nah, Bapak Ibu juga kalau mau langsung download, silakan klik view PDF.
Ya, atau kalau mau baca abstraknya juga ini boleh bisa diklik sini ya, abstrak, bisa lihat ekstraknya, bisa juga diekspor. Ya, untuk ekspor ini biasanya kalau Bapak Ibu menggunakan reference manager seperti Mendeley, nah itu bisa Bapak Ibu langsung ekspor citasinya untuk masuk ke dalam reference manager tersebut. Oke. Nah, tapi secara kurang lebihnya sih simpel saja seperti ini. Kadang-kadang juga ada ini, Bapak Ibu. Misalnya artikel nomor 5 kalau kita lihat ya, ini ada figures. Jadi memang kalau kebetulan artikel itu ada gambarnya, nanti kita bisa lihat juga gambarnya di sini. Ya. Nah, kemudian kadang-kadang artikel itu ada graphical abstrak seperti ini. Ya, kita juga nanti bisa membaca graphical abstraknya. Oke. Nah, sekali lagi untuk download nanti Bapak Ibu silakan tinggal klik saja view PDF di sini ya. Oke. Nah, selain download satu-satu seperti ini ya, maksudnya ini diklik begitu ya. Nah, Bapak Ibu juga bisa download beberapa artikel sekaligus. Nah, untuk download beberapa artikel sekaligus, apa yang perlu dilakukan adalah Bapak Ibu silakan pilih dulu artikel mana yang mau di-download, yang mau diunduh. Ya, misalnya ya, saya mau saya mau mengunduh artikel pertama dan artikel ketiga. Anggaplah yang kedua kurang pas begitu, ya. Nah, daripada Bapak Ibu klik satu-satu, view PDF diklik, ini langsung diklik lagi ya. Nah, itu jadinya terlalu lama. Kita menyediakan fitur untuk bisa mengunduh beberapa artikel sekaligus. Nah, caranya ini kotak di atas angkanya tinggal diklik. Ya, misalnya tadi ya, saya mau download artikel pertama, ini saya klik. Kemudian saya mau download juga artikel ketiga. Nah, ini saya klik juga, Pak Ibu. Oke, kalau kita scroll sedikit ke atas, Bapak Ibu bisa lihat sekarang saya bisa download 2 artikel sekaligus. Ya, ini kalau saya klik lagi berubah menjadi 3, ya, dan seterusnya. Dan kalau yang ini yang diklik, Bapak Ibu yang sebelah kiri sini, ini kalau saya klik, nah sekarang saya bisa download 25 artikel sekaligus. Oke, nah, ini kalau saya klik langsung 25. Kenapa 25? Karena satu halaman ini isinya adalah 25 artikel. Kalau kita scroll ke bawah, nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat ya, ini displaynya 25. Ini bisa diganti jadi 50, bisa diganti jadi 100, bisa pindah ke halaman berikutnya. Ya. Nah, kalau ini saya ganti ya, misalnya jadi 100. Nah, kemudian ini saya klik. Nah, ini saya bisa langsung download 100 artikel sekaligus. Ya, jadi Bapak Ibu tidak perlu satu-satu, tapi bisa juga multiple artikel seperti ini. Oke. Nah, kita di Science Direct tidak punya batasan ya berapa jumlah artikel yang bisa Bapak Ibu download. Oke. Jadi tidak ada batasan berapa jumlah artikelnya. Tapi kalau fitur yang ini nih Bapak Ibu, ya, kita bisa langsung download puluhan artikel, itu maksimalnya adalah 100 artikel per hari. Jadi khusus yang ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ini saya klik download 100 artikel, maka hari ini saya sudah tidak bisa download lagi. Tapi kalau saya mau download artikel ke 101, itu bisa tapi satu-satu. Ya, jadi khusus yang ini saja, ini memang hanya 100 artikel per hari. Nanti besok ke restart lagi begitu. Tapi secara prinsip tidak ada batasan jumlah downloadnya. Hanya khusus fitur yang ini saja. Ya, jadi nanti silakan bebas Bapak Ibu mau download berapa banyak pun tidak ada masalah begitu ya untuk di Science Direct. Oke. Lalu kita coba lihat juga artikel juga bisa langsung dibaca secara online ya. Bapak Ibu silakan klik saja artikelnya. Misalnya ini kita klik. Nah, begitu kita klik, kita dibawa ke halaman untuk membaca artikel secara online seperti ini ya. Untuk membaca secara online ya simple saja, di sini sudah ada abstraknya, ada keyword ya, ada introduction, seperti konten artikel pada umumnya lah. Oke. Lalu yang di sebelah kiri di sini juga sudah ada daftar isinya. Jadi kalau Bapak Ibu mau langsung loncat ke bagian-bagian tertentu di artikel, tinggal diklik-klik saja ya di sebelah kiri ini. Misalnya kalau saya mau lihat discussion and conclusion, ini tinggal saya klik. Nah, kita langsung dibawa ke part yang discussion and conclusion. Bapak Ibu mau lihat metodologi, tinggal diklik, nanti dibawa ke bagian metodologi. Gitu. Ya, jadi ini memudahkan memang untuk nanti Bapak Ibu bisa explore artikel ini. Ya, nah sekiranya oke, silakan bisa klik view PDF. Ya, begitu view PDF-nya Bapak Ibu klik,
kita bisa langsung baca artikelnya seperti bentuk artikel pada umumnya lah. Ya, jadi Bapak Ibu bisa simpan PDF-nya sewaktu-waktu dibutuhkan. Bapak Ibu juga bisa cek PDF tersebut. Ya, jadi ini bisa Bapak Ibu gunakan begitu ya untuk online reading seperti ini. Nah, jadi simpel saja. Kita buat Science Direct itu memang sesimpel mungkin, sederhana mungkin ya. Yang paling penting adalah Bapak Ibu bermain-main dengan kata kunci. Ya, kalau kata kuncinya sudah oke, ya itu biasa artikelnya pasti ketemu lah. Ya, nah itu fitur pertama dan yang paling utama sebenarnya dari Science Direct, mencari artikel. Jadi silakan nanti dicoba untuk kata-kata kuncinya. Bapak Ibu silakan dimain-mainkan ya menggunakan kata kunci apa. Lalu fitur kedua dan yang tidak kalah penting juga di Science Direct itu adalah kita bisa menggunakan Science Direct ini untuk mencari jurnal. Kalau tadi kita mencari artikel, ya mencari artikel menggunakan kata kunci. Tapi kalau Bapak Ibu mau publikasi misalnya di Elsevier, nah tadi ya seperti Pak Rektor sampaikan gitu ya, kalau Bapak Ibu ada target-target untuk publikasi di jurnal-jurnal yang bagus, Bapak Ibu pilih Elsevier. Nah, Science Direct juga bisa mencari jurnalnya. Nah, caranya adalah Bapak Ibu tinggal klik Journal and Books di sini. Ya, jadi posisinya di atas, ini bisa diklik. Begitu diklik, kita bisa lihat di sini ya, ada ribuan dan puluhan ribu buku gitu ya, ada ribuan jurnal, ada puluhan ribu buku. Nah, Bapak Ibu di sini untuk mencari jurnalnya, tentu kalau ingat nama jurnalnya boleh langsung diketik di sini. Ya, kalau ingat. Tapi kalaupun tidak ingat, sebenarnya ini tidak masalah, ini boleh dikosongkan dulu, pindah saja langsung ke sebelah kiri. Ya, kita filter menggunakan berbagai opsi yang ada di sini. Pertama, ini adalah silakan pilih subject area. Ya, subject area di sini ada 24, jadi Bapak Ibu nanti silakan pilih-pilih. Ini misalnya ya, saya katakanlah peneliti di bidang misalnya apa ya, kita pilih engineering misalnya ya. Jadi saya klik engineering, nah jumlahnya berkurang. Tadi ada sampai puluhan ribu gitu ya, nah ini hampir 7.000. Kemudian saya juga bisa pilih secondary subject area. Karena di engineering itu masih luas sekali, kita bisa memilih engineeringnya yang mana. Apakah aerospace, atau otomotif, biomedical, civil, dan lain-lain. Ya. Nah, misalnya saja ya, saya engineeringnya itu katakanlah di bidang apa yang menarik ya. Misalnya ini Industrial and Manufacturing Engineering ya. Ini saya klik. Nah, hasilnya berkurang lagi. Ini sudah lebih spesifik ya. Lalu berikutnya, nah kalau cari jurnal, Bapak Ibu tinggal klik jurnal ini. Nah, ini jadi 77 ya. Tadi yang buku sudah kita sortir keluar begitu ya. Jadi ini hanya menampilkan jurnal. Lalu berikutnya, nah di sini juga penting Bapak Ibu, ini jurnal yang kiri Bapak Ibu bisa lihatnya ada jurnal status accept submission. Nah ini rekomendasi dari kami sebaiknya diklik. Nah kenapa? Karena ketika kita klik yang terjadi adalah yang muncul itu hanya jurnal-jurnal yang masih menerima paper baru. Ya, jadi kalau jurnalnya masih aktif, masih menerima paper baru, nah itu mereka masih accept submission. Silakan nanti diklik begitu, ya. Nah, ini berubah jadi 47. Lalu yang terakhir, kita juga menyediakan opsi untuk Bapak Ibu bisa memilih open access, ya, atau subscription atau jurnal hybrid. Nah, kalau Bapak Ibu klik yang open access, berarti jurnal yang muncul itu hanya jurnal-jurnal yang ada APC-nya atau ada artikel publishing charge. Ya. Nah, itu kalau pilih yang open access. Kalau Bapak Ibu pilih yang subscribe, ini adalah jurnal-jurnal yang gratis, gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu pilih contain open access, ini adalah jurnal-jurnal hybrid. Artinya, jurnal-jurnal ini mempersilahkan Bapak Ibu sebagai author untuk boleh memilih mau publikasinya yang open access atau yang subscription. Jadi ada pilihannya nanti. Oke. Kemudian terlepas dari pilihan Bapak Ibu mau itu open access ataupun subscription ya, tidak akan mempengaruhi bagaimana proses review paper tersebut. Ya, jadi proses review paper sama saja ya, waktu menunggunya juga sama Bapak Ibu ya. Tingkat kesulitannya juga sama saja, terlepas dari pilih open access atau yang subscription. Ya, dan kita hanya tanya pertanyaan ini di akhir, bukan di awal. Oke, jadi nanti silahkan
Ini untuk akses tab-nya bisa dipilih lah begitu ya. Misalnya saya pilih yang konten open access. Nah, sekarang ada 28, ini semua jurnalnya jurnal-jurnal hybrid. Oke. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa lihat ya, ini nama-nama jurnalnya. Kemudian dari nama-nama jurnal ini silakan nanti bisa klik begitu untuk dilihat secara lebih detail. Ya, misalnya ya. Sorry. Sepertinya ini ada salah di tar ya. Ya, misalnya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, jadi jurnal ini kita bisa lihat namanya apa, kemudian di sini sudah ada informasi tentang jurnalnya. Lalu berikutnya kita juga menyediakan ini. Ini adalah waktu menunggu Bapak Ibu. Ya, karena kita paling sering ditanya ya, waktu menunggu tuh berapa lama untuk setiap jurnal. Nah, ini sudah ada info-infonya. Ya, Bapak Ibu di sini untuk jurnal ini hanya perlu menunggu 1 hari ya untuk dapat balasan dari editor. Tapi proses review kurang lebih di sini sekitar ya hampir 2 bulan lah begitu ya. Lalu kurang lebih semuanya termasuk teknis itu akan memakan waktu hampir 138 hari kurang lebih ya. Nah, tapi kalau sudah di-accept, nanti hanya butuh waktu 11 hari, artikel Bapak Ibu sudah bisa terbit di jurnal ini. Ya. Nah, angka ini setiap jurnal pasti beda-beda, jadi nanti silakan Bapak Ibu cek, dan angka ini bisa berubah. Ya. Tergantung dari antrian paper. Jadi kalau papernya lagi banyak, biasanya harinya makin menambah nih Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau kita coba lihat jurnal lain lagi, misalnya kita buka yang ini. Nah, misalnya yang ini ya. Nah, kita lihat lagi jurnal yang ini, tampilan di sini kita bisa lihat ini beda nih, Pak Ibu. Ya, jadi ya agak mirip sama yang tadi, tapi sebenarnya dari hitung-hitungan hari juga sedikit bergeser. Ya, nanti silakan coba lagi jurnal lain, pasti akan berbeda lagi. Ya, nah selain itu Bapak Ibu bisa lihat di sini ada artikel-artikel yang sudah dipublikasikan oleh jurnal ini. Ya, kita kelompokkan jadi yang latest publish, ini yang baru saja terbit. Lalu ada yang top cited, ini yang paling banyak disitasi. Ada most downloaded, ya paling banyak di-download, dan ada most popular. Nah, most popular ini adalah artikel-artikel yang paling banyak di-mention di media sosial. Ya. Nah, saran dari kami adalah kalau Bapak Ibu ingin publikasi di jurnal tertentu, ya sudah punya target ya, misalnya jurnal ABC gitu. Ya, saya mau publikasi di jurnal ABC. Nah, kita merekomendasikan Bapak Ibu untuk cari jurnalnya dan masuk ke sini. Ya, coba Bapak Ibu baca-baca artikel yang sudah pernah diterbitkan oleh jurnal tersebut. Supaya kita jadi tahu kurang lebih artikel seperti apa sih yang diterima oleh jurnal itu. Ya, jadi bisa dibalik ini prosesnya, Bapak Ibu. Ya, cari dulu jurnalnya. Ya, Bapak Ibu mau yang mana begitu ya. Lalu coba Bapak Ibu download beberapa, Bapak Ibu baca-baca. Nah, itu akan membuat kita jadi lebih tahu arah jurnal ini, ya topiknya kira-kira maunya bagaimana, kualitasnya kurang lebih seperti apa gitu ya. Nah, itu bisa Bapak Ibu dapatkan dengan eksplorasi jurnal seperti ini. Ya. Nah, jadi itu fitur yang kedua. Sekali lagi, untuk mengaksesnya, Bapak Ibu silakan bisa cek di Jurnal Books. Ya, oke. Nah, jadi 2 fitur tersebut ya yang paling utama kita keep it simple buat Bapak Ibu supaya bisa dimanfaatkan. Yang paling penting tadi adalah menggunakan kata kunci. Ya, kata kuncinya bisa langsung di sini atau bisa juga tadi mencari Jurnal Books. Nah, keunggulan dari Science Direct Bapak Ibu ya dibandingkan dengan database yang lain, tentunya selain ini multidisiplin, yang lebih penting adalah sebagian besar jurnal-jurnal yang ada di Science Direct itu adalah jurnal-jurnal Q1 dan 2. Ya, lebih dari 85% itu di Q1 dan Q2. Ya, artinya jauh lebih jarang Bapak Ibu akan bertemu jurnal Q3 dan 4. Ya, dan tadi menyambung Pak Rektor juga ya bahwa ketika Bapak Ibu sudah punya akses ke jurnal-jurnal yang berkualitas, yang bagus-bagus, bahkan Q1, Q2-nya jauh lebih banyak begitu ya, ini akan membuat bacaan kita juga bagus begitu ya. Nah, kalau bacaan kita bagus, apa yang kita baca itu impactful begitu ya, itu akan memancing kita sebenarnya untuk juga bisa punya penelitian-penelitian yang juga berkualitas. Ya, dan akhirnya kita pun bisa publikasi.
Nah, dan bukan hanya publikasi ya, tapi perlahan kita bisa publikasi di Q1, di Q2, di top 10%, di top 5% dari jurnal-jurnal Scopus begitu. Ya. Nah, jadi sekali lagi ini Bapak Ibu sudah dilanggankan, silahkan dimanfaatkan dengan maksimal dan nanti tentunya kita bisa lihat ya perkembangan Bapak Ibu menggunakan Science Direct ini. Dan tentunya dukungan Bapak Ibu dosen terutama sangat-sangat dibutuhkan ya. Bukan Bapak Ibu dosen juga tentunya boleh kita minta bantuan juga untuk menginfokan kepada para mahasiswa ya yang ada di kelas misalnya untuk bisa memanfaatkan Science Direct dengan maksimal ya. Saya sendiri sebagai pengajar juga gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau di kelas pun juga sama, saya tugas ya itu sudah pasti ada pakai Science Direct. Ya, semua skripsi, tesis apa itu udah pasti gitu ya. Kenapa? Karena bukan masalah wajib tanpa alasan gitu ya. Wajibnya beralasan. Ya, ini membuat hasil-hasil penelitian dari para mahasiswa pun jadi jauh lebih baik. Ya, jadi jauh lebih keren begitu ya. Dan tingkat penerimaan di jurnal-jurnal akhirnya juga jadi meningkat. Ya, karena mereka melihat kualitas referensi ya dan argumentasi dari paper kita pun akhirnya jadi jauh lebih baik. Ya, jadi silakan Bapak Ibu karena sudah dilanggankan, silakan dimanfaatkan dengan maksimal. Ya, oke, mungkin itu yang bisa saya share ke Bapak Ibu semuanya. Nah, silahkan jika mungkin ada pertanyaan atau ada info-info lain yang dibutuhkan seputar Science Direct atau misalnya ada hal-hal lain seputar publikasi begitu ya. Mumpung ada Elsevier di sini juga, silahkan Bapak Ibu boleh kita buka sesi untuk tanya jawab. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Johan atas penjelasannya yang eh, memotivasi barangkali ya Bapak Ibu di sini untuk lebih mengulik-ulik lagi kebutuhan-kebutuhan terkait penelitian Bapak Ibu dan tentunya difasilitasi oleh Elsevier. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan boleh raise hand. Oke, sudah ada Ibu Leni Zahara dan Bapak Khairuddin menyusul setelah Ibu Leni. Kita dahulukan Ibu Leni, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Sangat sekali Ibu menarik sekali. puasanya. Iya, sangat menarik sekali apa yang sudah disampaikan oleh tim penyaji tadi berkaitan dengan pembuatan artikel ilmiah dan jurnal yang merupakan salah satu dari kewajiban kita sebagai dosen gitu. Jadi di sini pertanyaan saya terkait dengan apa yang sudah dipaparkan oleh Bapak tadi, bahwasanya untuk membuat jurnal itu ada SLR, ada SLR. Di sini karena saya belum memahami bagaimana cara membuat katakanlah di sini jurnal melalui SLR dengan menggunakan Science Direct itu. Jadi barangkali mohon kiranya dijelaskan bagaimana supaya bisa kita mengikuti sintak dari pembuatan jurnal melalui SLR dengan menggunakan Science Direct itu saja. Barangkali cuma itu saja. Kepada moderator saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Johan, mungkin bisa langsung saja, silakan Bapak. Ya, oke, baik. Terima kasih Bu Leni untuk pertanyaannya ya. Jadi Bu Leni betul, tadi Pak Rektor juga sudah menyampaikan Bapak Ibu juga bisa pakai Science Direct untuk bahan membuat SLR sebenarnya. Jadi Systematic Literature Review itu kan biasanya ya Bapak Ibu, ini kalau nggak punya statusnya tidak punya database, tidak punya Science Direct, dulu juga sama, saya minta ke mahasiswa saya atau saya pribadi pun begitu ya. Kalau membuat SLR, pasti hal pertama yang harus kita punya itu kan adalah referensinya dulu, ya, datanya dulu nih, apa yang mau kita review. Sebenarnya kan pertanyaannya begitu. Nah, ketika kita tidak punya database, yang terjadi adalah yang kita review itu cukup random. Ya, kita tidak punya parameternya yang mau kita review itu berdasarkan apa? Apakah misalnya yang mau direview itu sudah pasti harus terindeks Scopus, atau yang mau direview itu kalau bisa Q1 atau Q2 gitu ya. Nah, kalau kemudian ada parameter lain-lain lagi lah yang kita tentukan begitu. Nah, jadi dengan adanya Science Direct ini, Bapak Ibu bisa
karena tadi ya sebagian besar Q1, Q2, disiplin ilmunya juga sudah jelas ya. Bapak Ibu bisa download artikel-artikel yang memang relevan, kemudian itu dijadikan sebagai bahan untuk SLR-nya Bapak Ibu. Ya, tentu di Science Direct-nya sendiri tidak bisa langsung otomatis buat SLR Bapak Ibu ya. Karena kita bukan untuk tools membuat SLR, tapi setidak-tidaknya kita menyediakan bahannya ya. Nah, ini pernah misalnya mahasiswa saya pun gitu ya, saya minta ke mereka kalian buat SLR yang sederhana saja gitu, tapi bahannya ambil dari Science Direct. Nah, akhirnya apa? Ketika mereka sampaikan hasil SLR-nya, itu kita bisa lebih yakin itu hasilnya bagus begitu ya, karena parameternya jelas. Ya, dapatnya dari full text, dapatnya dari Science Direct, ini hampir semuanya juga Q1, ya hanya sedikit sebagian Q2 gitu ya. Dan itu akhirnya membuat hasil itu jadi jauh lebih bagus. Jadi seperti itu ya, Science Direct menyediakan kontennya untuk Bapak Ibu membuat SLR-nya. Nah, di Science Direct sebenarnya kita juga punya, tapi ini terpisah nih Bapak Ibu ya, ini langganannya terpisah. Kita punya AI juga sebenarnya. Nah, AI itu kalau dilanggan baru bisa bikin SLR. Jadi ada memang secara khusus kita siapkan namanya Leap Space. Jadi Leap Space itu sebenarnya bagian dari ekosistemnya Elsevier ya, dan dari Leap Space itu memang kita bisa minta AI-nya kayak ChatGPT gitu Bapak Ibu ya untuk buat SLR, tapi kontennya itu hanya mengambil dari Science Direct atau hanya mengambil dari Scopus. Nah, otomatis nanti SLR-nya langsung jadi. Ya, tapi itu pakai AI. Ya, karena Bapak Ibu katakanlah tidak menggunakan AI, nah silakan juga bisa, tapi memang Bapak Ibu lakukan secara manual gitu. Ya. Mungkin itu ya yang bisa saya share saat ini Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu Leni. Silakan di-download sebanyak-banyak dan sepuas-puasnya tentunya jurnal-jurnal yang ada yang sudah dilanggankan ya Bu Leni ya. Terima kasih Bu Leni pertanyaannya dan terima kasih Pak Johan Sama atas Ibu. penjelasannya. Ya. Kemudian kita ke Pak Khairuddin. Bapak, silakan Bapak disampaikan pertanyaannya langsung. Oke, terima kasih. Jadi materi yang disajikan oleh Pak Johan tadi sangat menarik sekali untuk menjadi sumber referensi bagi kita untuk membuat jurnal. Cuma pertanyaan saya cuma singkat aja Pak Johan, apakah semua jurnal yang ada di Elsevier itu harus pakai ethic clearance? Ini supaya teman-teman ada tuh yang kadang-kadang kita sudah selesai penelitian tapi ethic clearance-nya tidak ada, akhirnya tidak bisa diterbitkan. Nah, ini pertanyaan saya, apakah semua jurnal yang ada pengindeks Elsevier itu pakai ethic clearance? Terima kasih. Mungkin itu aja yang pertanyaan saya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Khairuddin. Silakan Ya, Pak Johan jawabannya. iya, baik. Untuk hal ini, Bapak Ibu, sebagian besar iya, betul gitu ya. Sebagian besar akan meminta apalagi kalau yang medis gitu. Nah, itu akan meminta ethic clearance. Nah, cuma ini kami tetap serahkan ke masing-masing editor jurnal. Ya, sebagian besar sih iya, tapi mungkin masih adalah 1-2 jurnal yang tidak mempermasalahkan. Nah, karena itu memang ketika Bapak Ibu mau publikasi di jurnal Elsevier, pasti semaksimal mungkin pastikan sudah ada ethic clearance-nya terlebih dahulu gitu. Karena ya bisa dikatakan 90% lebih akan minta ethic clearance ya. Baik, terima Terima kasih. kasih. Iya, Ya. terima kasih juga Pak Khairuddin. Barangkali ada Bapak Ibu lain, Bapak Ibu lainnya yang ingin menyampaikan pertanyaan terkait materi yang sudah disampaikan atau butuh konsultasi barangkali terkait pemanfaatan jurnal Elsevier, kami silakan. Barangkali sangat detail ya Pak ya, atau memang jam-jam rawan jam segini dalam keadaan puasa juga. Mungkin lagi ini Bapak Ibu ya, lagi mencoba-coba atau udah download mungkin sekarang ya, lagi seru. Betul, betul lagi seru dan nonton sendiri nih ya Pak ya. Ya. Ini ada dari chat kita ini Pak, pertanyaan dari Ibu Deviani. Salam Pak Jang, akhir-akhir ini sudah masif penggunaan artikel. Batasan pemakaian AI yang ditoleransi oleh publisher Science Direct berapa Pak? Atau tingkat similarity-nya? Ya, Silakan. oke. Kalau ini secara prinsip sebenarnya gini Bapak Ibu, kita di Elsevier menerima Bapak Ibu yang menggunakan AI, itu tidak masalah. Tapi yang kita terima itu cuma satu, yaitu kalau Bapak Ibu menggunakan AI untuk memperbaiki tata bahasa. Itu yang kita tidak masalah.
Nah, tapi di luar itu, misalnya Bapak Ibu pakai AI untuk generate ideas atau bikin conclusion, nah, itu tidak kita terima. Nah, jadi kita tuh bukan menghitung berapa batasan atau berapa persen begitu ya. Nah, itu tidak ada semacam ketentuannya. Mungkin kalau plagiarisme, ya betul ada gitu ya. Tapi kalau untuk AI, Bapak Ibu sekarang sistemnya adalah sifatnya self declaration. Jadi Bapak Ibu mendeklar di artikel itu nanti ada di setiap jurnal apa namanya declaration of the use of generative AI. Nah, kalau memang Bapak Ibu pakai dan menggunakan AI itu untuk memperbaiki tata bahasa, itu silakan nanti bisa disampaikan. Nah, kita tidak akan menolak, Bapak Ibu. Jadi, jurnal itu tidak akan menolak Bapak Ibu yang menggunakan AI untuk kebutuhan tersebut. Tapi kalau di luar itu, mau berapa persen pun pasti ditolak. Gitu. Baik, jadi tidak ada maksudnya memang tidak sama sekali memperkenankan penggunaan AI dalam jurnal tersebut begitu ya Pak Ya, ya. kecuali Untuk kecuali itu ya Bapak Ibu ya untuk tata bahasa atau ini Bapak Ibu pakai AI untuk mencari referensi, ya itu mah nggak apa-apa Bapak Ibu. Ya. baik, sepertinya sudah ini juga ya, sudah paham juga tentunya ya Bapak Ibu yang peneliti-peneliti ini dan sudah asik tentunya mendownload atau mempraktekkan apa yang sudah disampaikan Pak Johan. Ada lagi satu pertanyaan lagi, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, disilakan untuk raise hand. Baik, sudah tidak ada yang raise hand lagi. Oh, sudah ada yang masih ada yang di chat Bapak. Kita terima satu lagi dari Fakultas Ilmu Keolahragaan. Apa beda BIPTEX dan RIS? Yang mana yang lebih cocok di Mendeley? Ya, oke. Oke. Kalau ini ya, kalau ini sama apa ya istilahnya nggak ada yang beda standar, bukan beda standar, beda format aja sih Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi BibTeX itu biasanya kalau kita teknis sekali lah ya, itu biasanya untuk artikel-artikel yang formatnya itu latex gitu ya. Itu biasanya pakainya BibTeX. Nah, tapi kalau untuk Mendeley atau buat reference manager lainnya, umumnya itu mereka menerimanya yang RIS gitu. Ya, jadi hanya beda format aja, tapi sebenarnya kalau ditanya ya metadatanya ya sama-sama aja gitu. Hanya perbedaan tipe file. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu diminta pakai latex, ya itu pakainya BibTeX. Nah, kalau yang reference manager umumnya seperti Mendeley, itu biasanya mereka penerimanya yang RIS. Gitu. Tapi ada juga sih yang terima apa? Yang BibTeX juga ada gitu. Ya. Jadi silakan nanti disesuaikan aja. Ya, silakan disesuaikan ya Bapak Ibu, RIS dan BIPTEX-nya. Ada lagi, barangkali Bapak Ibu yang tidak bisa on cam, silakan ditulis, disampaikan lewat chat, karena waktu kita masih ada sekitar 10 menit lagi Bapak Ibu. Disilakan untuk pertanyaannya. Jika tidak ada, bagaimana Prof. Prof. Asrul? Halo Prof. Yuk, ya, Bu Prima. Bagaimana Prof? Sudah Kami- disampaikan Ya. oleh Pak Johan mengenai, oh sebentar Prof, izin ada lagi nih dari Bu Deviani yang belum terselesaikan pertanyaannya. Ya. Satu lagi ya Prof ya, setelah Ya, itu betul. kita dari Prof. Silakan Pak Johan. Pertanyaannya adalah, apa ada waiver Oh. EPC untuk waiver? Silakan Pak Johan. Iya, kalau ini nggak ada Bapak Ibu. Ya, jadi kita tidak ada waiver APC untuk UNP. Tapi ya, Bapak Ibu boleh mencoba peruntungan. Kadang-kadang editor bisa kasih kok Bapak Ibu. Ya, cuma ini kita nggak berani janji. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu submit artikel, coba aja minta ke editornya apakah bisa dapat waiver APC atau dapat diskon apa mungkin gitu. Nah, tapi keputusannya semua tergantung editor ya. Itu tergantung bagaimana Bapak Ibu menuliskan permintaan itu gitu. Silakan Ya. perjuangannya ya Bu Deviani ditunggu oleh editor LCPR-nya. Baik, barangkali pertanyaan susulan dari Bu Deviani merupakan pertanyaan terakhir pada webinar kita pada siang hari ini.
Dan untuk menutup webinar ini, marilah kita dengarkan penutup dari Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Asruda M.Com. Kami silakan. Oke, terima kasih Bu Prima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kegiatan kita pada siang hari ini sudah berjalan dengan lancar. Yang sama-sama kita hormati Pak Rektor, Bapak Ibu Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Ketua Prodi, Bapak Ibu Kepala UPT, dan Bapak Ibu dosen selingkungan yang UPT. Sesuai dengan yang sudah kita agendakan, memang ini baru tahap awal kita sosialisasi terkait Senderek ini untuk para Bapak Ibu dosen. Nah, setelah ini nanti kita akan ada juga agendakan untuk mahasiswa baik mulai dari S1, S2 dan S3. Insya Allah nanti dalam waktu dekat ini akan kita jadwalkan juga sehingga Senderek yang sudah kita langgankan ini memang nanti berdampak untuk Sivitas Akademika UNP. Nah, selanjutnya juga nanti untuk kegiatan proses penulisan artikel nanti kita akan bahas juga dengan LPPM supaya nanti ini juga bisa dimanfaatkan juga Sendereknya, apakah nanti akan menggunakan SLR atau yang lain sebagainya, sehingga ini memang bermanfaat juga. Jadi Senderek sebagai database-nya dan nanti akan menghasilkan artikel baru dari hasil pengolahan data-data database yang ada di Senderek. Nah, insya Allah nanti ini akan kita agendakan juga. Mungkin ini setelah Lebaran bisa kita agendakan, tetapi untuk yang mahasiswa nanti tergantung pembicaraan kita ya Pak Johan ya. Nah, mudah-mudahan nanti untuk mahasiswa ini bisa juga di bulan puasa ini juga kita adakan, sehingga nanti untuk mahasiswa S2 dan S3 ini yang cukup penting, ini yang perlu kita bekali mereka terkait dengan penggunaan Senderek ini. Saya rasa itu Bu Prima, mudah-mudahan kegiatan kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Nah, silakan Bapak Ibu bagi yang ada kendala terkait dengan email UNP silakan berkomunikasi dengan pihak DTI. Bagi yang ada kendala terkait dengan akses Sendereknya bisa berkoordinasi juga dengan kami di perpustakaan, sehingga tidak ada batasan tempat harus di dalam UNP untuk mendownloadnya, tetapi bisa juga di luar UNP dengan menggunakan remote access. Cara saya itu Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu pimpinan UNP, Bapak Rektor terkait dengan kegiatan ini. Bila taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, dan terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada narasumber Bapak Dr. Johan Jang atas antusiasnya luar biasa pada siang hari ini, dan tentunya kepada seluruh peserta webinar dengan tema Empowering Your Research with Elsevier Science Direct. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan saya menutup kegiatan ini dengan sebuah pantun. Webinar telah usai, ilmu telah dibagi. Terima kasih atas partisipasi yang tinggi. Semoga Bapak Ibu semangat meneliti. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Johan. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Terima Johan, kasih Pak Pak Dito, Asrul, Pak ya. Rektor, Bapak Ibu semua. Terima kasih. Halo Pak Johan, apa kabar Pak Johan? Baik-baik Pak. Terima kasih Pak Ya, Johan, terima kasih ilmunya. Bapak Ibu.